Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Atia Yumna. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat template skripsi atau tugas akhir. Nah, mulai dari eh, memasukkan heading secara otomatis, bab-babnya secara otomatis, daftar isi otomatis, kemudian bagaimana cara membuat penomoran, lalu buat cover, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Baiklah, yang pertama kita masuk dulu ke Microsoft Word. Nah, setelah itu kita edit dulu semuanya, kita atur fontnya, kemudian paragrafnya itu justify, kemudian spasi 1,5. Setelah itu kita masuk ke page layout, marginnya itu 4433. Biasanya itu 4433, tapi kalau di universitas teman-teman beda, itu silakan diatur sendiri di custom margin. Kemudian size itu A4. Nah, setelah diatur semuanya, kita klik di styles ini yang normal, kita klik kanan, lalu kita update. Nah, tujuannya supaya nanti penulisannya itu tidak berantakan. Setelah itu, kita untuk menampilkan navigasi di sebelah sini, kita klik view, lalu kita klik show navigation pane. Ini. Nah, akan muncul navigasi seperti ini. Kemudian kita back to home, lalu kita masuk ke paragraf, kita ambil multi-level list, lalu kita ambil yang urutan ke-6 ini, yang ini ya, yang ini. Oke. Nah, ini untuk bab 1. Bab 1 itu isinya, judulnya pendahuluan. Kemudian itu kita atur dulu ini Tamisromen 14 spasinya 1,5. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk ke sini. Multi-level list lagi. Kemudian kita pilih define new multi-level list. Yang ini. Nah, setelah seperti ini, kita letakkan kursor kita di enter formatting for number nih. Kita letakkan di sebelah kiri 1, kemudian kita ketik bab, lalu number stylenya ini kita ubah ke Romawi. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk tab karakter ini kita pilih yang nothing. Oke. Lalu kita checklist ini yang urutan 1 sampai 9 ini, terserah teman-teman mau checklist sampai berapa. Ini nih fungsinya untuk misalnya latar belakang, misalnya kan pendahuluan, kemudian latar belakang itu 1.1 latar belakang. Lalu mungkin di latar belakang itu ada lagi anak-anaknya, misalnya 1.1.1 seperti itu. Itu fungsi untuk ini. Nah, kemudian kita klik yang 2, lalu kita pilih legal. Legal ini kita contreng checklist. Soalnya di sini masih satu numerik, satu Romawi. Jadi kita harus sama-sama numerik. Jadi kita legal. Lalu yang ketiga legal. Yang keempat juga kita checklist legalnya. Ini terserah teman-teman mau sampai 9, tapi biasanya kan skripsi itu cuma 4 atau 3 gitu kan. Nah, saya cukup sampai 4 aja, lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, kursornya itu kita letakkan di depan P. Oke ya, di depan P, di sini.
Nah, di sini. Lalu kita atur ini ke sini, ketik semuanya seperti ini. Setelah itu kita arahkan dia ke tengah. Lalu kita belum kita shift enter. Nah, seperti ini akan jadi seperti ini. Lalu kita blok. Kemudian kita atur time New Roman 14. Warnanya hitam ya, hitam atau automatic. Kemudian spasi 1,5. Lalu kita pilih ini remove space. Nah, setelah itu kita pilih line spacing option ini. Nah, di sini di spacing ini kita yang afternya itu kita pilih 24. Lalu kita klik OK. Tapi ini tergantung peraturan dari kampus atau tergantung teman-teman mau jaraknya berapa dari judul ke paragraf. Di sini saya buat 24, kemudian kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita headingnya ini di style, kita klik kanan, lalu kita update. Nah, seperti itu. Setelah kita update seperti ini, maka nanti untuk bab 2, bab 3, dan seterusnya itu akan mengikuti spasinya, size-nya, warnanya akan mengikuti bab 1 pendahuluan ini. Jadi kita enter dulu, kemudian klik heading 1. Lalu shift enter. Bab 2 itu judulnya kajian pustaka dan studi relevan. Lalu enter. Bab 3 metode. Shift enter. Metode penelitian. Kemudian bab 4 temuan. Shift enter dulu baru temuan dan pembahasan. Kemudian bab 5 baru penutup. Shift enter. Lalu di sini setelah penutup tekan berarti daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk ke navigation, klik pendahuluan, kemudian klik kanan, lalu new heading before untuk membuat kata pengantar. Jadi ini bab satunya kita backspace aja, hapus gitu. Kemudian kita arahkan ke tengah atau Ctrl E, baru buat kata pengantar. Lalu kita enter. Nah, di kata pengantar ini misalnya saya masukkan kata pengantar, saya ambil dari sini, misalnya aja. Ini misalnya kata pengantar, kita Ctrl C, lalu mana dia masuk sini, lalu kita Ctrl V. Nah, terus kita tab, lalu kan di bawahnya ini belum kita tab kan, jadi kita blok yang ini, lalu di sini normal kita klik kanan update. Nah, maka selanjutnya ini paragraf selanjutnya akan mengikuti yang ini. Jadinya otomatis seperti ini. Ini bab 1. Nggak pakai data pengantar, nggak pakai bab daftar pustaka juga. Kita klik Ctrl Enter untuk memisahkan halamannya. Nah, ini
Setelah seperti ini, kita masuk ke bab 1 pendahuluan ini. Kita masuk, kita pisahin dulu lah. Kontrol, enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita misalnya di sini di pendahuluan ini kan ada latar belakang. Berarti kita klik heading 2 nih. Nah, kita ketik latar belakang. Nah, sudah seperti ini. Kita enter, lalu kita ketik lagi heading 2 details. Sudah latar belakang itu ada fokus permasalahan. Lalu kita enter dan klik lagi heading 2, kemudian rumuskan masalah, kita enter, klik lagi heading 2, kemudian tujuan penelitian. Nah, enter. Ini kan belum rapi, jadi kita blok aja latar belakang. Kemudian kita atur fontnya itu TNR, ukurannya itu 14 karena judul. Kemudian spasi 1,5, remove. Jangan lupa di remove space before paragraph. Nah, seperti itu. Setelah itu warnanya itu hitam atau otomatis. Kemudian di style heading 2 ini kita klik kanan lalu update. Maka selanjutnya akan mengikuti. Nah, nanti untuk di bab 2 juga dia akan ngikut. Misalnya gini ya. Contohin. Kita klik heading 2. Nah, itu kan ngikutin langsung warnanya otomatis. Di bab 2 itu isinya kajian pustaka. Kita enter, klik lagi heading 2, lalu studi relevan. Nah, seperti itu. Di sini untuk latar belakang, misal kita isinya ini aja loh. Kita ambil dari sini misal nih. Sini ini latar belakang. Nah, kita kontrol V. Kita kontrol ini aja lah, biar mengikuti. Nah, gitu. Nah, ini kita atur ke sini biar rata. Kemudian ini kita blok, lalu kita normalnya ini kita update. Nah, seperti itu. Ini kok untuk ikut babnya nih. Daftar pustaka juga nggak pakai bab. Nah, latar belakang. Kemudian fokus permasalahan, misalnya ini fokus permasalahan. Nah, rumusan masalahnya misal 1 apa gitu kan. 1, 2, 3. Nama tujuan penelitian itu nomor 1 apa misalnya kan. Nomor 2 jadi kita pakai ini aja nih. Numbering. Nomor 1 apa, 2 apa, 3. Ini kita ratain. Oke. Nah, untuk bab 2, misal isinya ini. Nah, gitu. Studi relevannya juga. Misalnya ini. Nah, bab 3, metode penelitian. Kita kontrol enter dulu, kontrol enter. Metode penelitian itu ada pendekatan dan metode penelitian. Berarti heading 2
pendekatan dan metode penelitian. Kemudian setting dan subjek penelitian. Misalnya pendekatan apa gitu kan yang dipakai. Kita isi aja misalnya ini juga misalnya ini, lalu ini kita kontrol enter. Pembahasannya itu temuan pembahasan itu isinya di pembahasan itu misal teman khusus berarti heading umum dan teman umum, kemudian temuan khusus dan bahasa. Nah, lalu di ini kita kontrol enter lagi babnya, bab 5 supaya memisahkan dia dengan lembar yang di bab 4. Nah, ini isinya misal ini temuan khusus juga misal ini. Nah, penutup ini kita ambil ini misal. Itu kan ada kesimpulan dan saran. Kita ambil ini aja misal. Heading 2. Kesimpulan. Oke. Misalnya ini heading 2 saran. Sudah seperti ini, kemudian apa ya lagi? Penomoran. Nah, di kata pengantar ini kan ada daftar isi. Jadi kita buat dulu daftar isinya. Caranya kita letakkan kursor ini di sini. Di bawah, di kata pengantar bawah. Kemudian kita klik reference, kemudian table of content, lalu ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Di sini saya pilih yang nomor 2 aja. Nah, ini udah muncul table of content-nya. Kita hapus dulu ini. Kemudian kita back to home, lalu kita klik heading 1. Kita hapus lagi, baru kita arahkan lagi ke tengah. Kemudian kita buat daftar isi. Lalu kita klik update, lalu update entire table. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita rapiin. Caranya itu kita klik reference, table of contents, kemudian insert table. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu modify. TOC ini nih, kita modify. Spasinya yang ini kita klik 1 kali aja. Kemudian oke. Kemudian TOC yang 3 itu kita modify. Kemudian ini yang kita klik spasinya ini kita klik 2 kali. 1, 2. Oke. Terus klik oke. Klik oke lagi. Kemudian klik oke. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, klik aja yes. Nah, udah kan rapi. Nomornya udah di sini. Nah, tujuan untuk TOC tadi itu apa sih gitu kan? Nah, TOC tadi tujuannya untuk TOC 2 itu ini. Dia menjorok agak ke kanan, TOC 2. Nah, TOC 3 itu untuk
misal di sini untuk pendekatan dan metode penelitian itu ada lagi anaknya, misalnya 3.11. Nah, nanti di sini kalau kita klik TOC 3 tadi itu, berarti di sini nanti 3.11-nya di sini. Kita kasih contoh aja lah. Nih. Kita ambil kata-katanya dari sini. Kita ambil ini kelebihan dan kekurangan. Ctrl C. Lalu misal di sini kita Ctrl H. Nah, ini kelebihannya ini kita klik heading 3. Kemudian kita atur PNR warna hitam, kemudian update. Nah, sini kekurangan. Kita blok. Kita klik heading 3. Nah, jadi deh. Ini. Kemudian kita atur letaknya. Nah, gitu kan. Kemudian kita blok. Kita klik heading 3 update. Nah, maka bawahnya akan ikut seperti ini. Ini kita rapiin dulu. Nah, seperti ini. Ini kan ada 3 titik berapa titik 3.2, 3.1.2, 3.1.1. Nah, tujuan yang TOC 3 tadi untuk di sini. Kita update dulu. Update entire table. Nah, fungsinya tuh di sini dianya. Nah, untuk ini masuk ke sini, menjorok lebih ke dalam. Itu. Oke, lanjut. Nah, untuk bab 1 itu kan beda penomorannya dengan daftar isi. Jadi kita klik page layout break. Kemudian kita klik next page. Oke, setelah itu kita masuk ke insert, kemudian page number, kita pilih button page number, lalu kita pilih yang tengah-tengah, kemudian page number, kita pilih format page number, kemudian kita klik start at 1, lalu oke. Nah, maka di bab 1 pendahuluan sampai seterusnya itu akan berurut di sini 1. Kemudian ini 2 dan seterusnya. Nah, di daftar isi dan kata pengantar ini kan bukan angka Romawi, bukan angka numerik tapi Romawi. Jadi caranya kita klik aja footer header-nya ini. Lalu kita klik page number, lalu format page number, lalu kita klik di sini I, kan biasanya I kecil gini, lalu start at I, jangan lupa, lalu klik OK. Nah, jadi sini I1, sini I-nya 2, lalu bab satunya itu 1, dan seterusnya. Nah, dan deskripsi itu ya guys, biasanya nih, itu menggunakan nomor urut sesuai dengan heading. Jadi gini caranya. Kita klik ini. Lalu kita klik page number. Lalu kita klik different dulu lah, different. Nah, lalu kita link to previous apa ini? Ini link to previous nih, kita matiin. Nah, gitu.
Kemudian kita klik page number. Different first page ini kan udah diklik. Lalu page number, lalu top of page, lalu kita klik yang sebelah kanan. Nah, lalu kita format page number, kemudian include capture. Lalu oke. Nah, ini maksudnya tuh gini. Nah, gitu. Nanti di sini jadinya gini nomornya I strip 1 itu maksudnya bab 1 halaman pertama gitu. Nah, untuk yang di bab 2 kita next page. Nah, otomatis dia langsung jadi bab 2 halaman pertama. Nah, ini bab 3 sama kita next page. Break next page. Nah, 3 halaman pertama. Page number, bottom page number. Nah, 3 halaman kedua. Coba kita cek. Bab 3 halaman pertama. Bab 3 halaman kedua. Kemudian oh ininya tuh enggak ada aturannya. Ini bagus. Oke. Bab 3 halaman pertama, bab 3 halaman kedua, kemudian ini bab 4 halaman pertama. Dia ini masih halaman ketiga, jadi karena dia mengikuti bab 3 tadi. Caranya supaya dia tidak halaman ketiga, kita klik page layout, kemudian kita next page. Nah, jadi halaman pertama. Kemudian ini juga, ini kita next page. Break next page. Nah, halaman pertama kan jadinya. Setelah itu, nah di sini itu nggak pakai ini, nggak pakai different, nggak pakai ini, hapus aja seperti itu. Untuk daftar pustaka itu kan next page beda, jadi kita next page, kemudian nomornya itu kan I, berarti di sini bottom yang tengah-tengah, kemudian format page number, include-nya kita matiin, lalu I, lalu oke. Nah, seperti ini. Nah, di navigasi juga kelihatan seperti ini. Untuk template-nya ada tersusun kan, kata pengantar, daftar isi, sampai daftar pustaka. Kan udah nih kata pengantar, daftar isi nomornya I, kemudian di bawah. Dan pendahuluan itu di atas, mengisi isinya itu di atas menggunakan heading, kemudian halamannya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu kita membuat cover. Oke, covernya itu kan sebelum kata pengantar. Nah, jadi di sini kita bisa klik new heading before. Gitu. Kemudian kan cover itu nggak pakai apa tuh namanya, bab 1. Nah, ini nih kita juga nggak pakai heading. Jadi stylesnya ini kita arahkan ke normal aja. Kemudian kita Ctrl E, kita ketengahin. Lalu kita buat misalnya judulnya, judulnya. Misalnya judulnya. Nah, kemudian
Di kata pengantar ini kita convert dulu. Kemudian page layout, bricks, lalu ini angkanya kita hapus. Sudah. Kemudian sini nama. Oke ya. Kosong 45. Nah, ini judul itu 14. Kemudian bold. Nah, ini. Terus di sini misal 2022. Nah, sudah. Kasih 1,5. Nah, di sini nanti ada logo. Di sini kita memasukkan tabel. Insert picture. Misalnya ini. Insert. Kemudian kita arahin ke tengah, Ctrl D, lalu klik kanan, insert caption, gambar 2. Seperti sini, 2 titik. Oke. Kemudian numbering. Below 2.1 grafik fungsi. Klik OK. Nah, lalu kita atur seperti tadi fontnya, kemudian warnanya. Kemudian kita coba ke tabel. Masuk ke insert, tabel, kemudian ini kita atur nah ini misalnya nomor plus 1, 2. Misalnya nama. Nah, ini namanya
Terus yang kelima, yang 54 misalnya gitu. Kelas 6A. Kelas 6D. Nah, kemudian kita kan harus ngasih caption lagi nih di sini. Caranya kita klik aja ini, kemudian klik kanan, lalu insert caption, lalu kita new pokoknya kita beri nama tabel satu titik. Nah, ini di sini kan satu titik, berarti di sini satu titik. Kemudian oke. Terus kita kasih namanya misalnya daftar absen. Lalu kalau tabel itu kan biasa di atas. Nanti kita pilih above. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita atur. Kita atur juga jaraknya. Sudah selesai. Oke, kita buatlah untuk daftar gambar. Nah, cara buat daftar gambarnya ini di sini kita masuk ke insert tabel. Nah, setelah seperti ini kita include label dan nomornya, kita checklist, lalu kita klik OK. Seperti itu. Nah, untuk gambar tabel juga kita tinggal klik tabel daftar tabel, kemudian insert seperti itu. Kalau misalnya kita mau menambah, kita misalnya sudah nambah tadi itu, kita tinggal klik ini, klik kanan, kemudian update file, kemudian update entire tabel, gitu. Baru klik OK. Nah, jadilah daftar tabelnya seperti ini. Dan daftar gambar seperti ini. Nah, kemudian video yang terakhir ini itu kita bagaimana cara membuat daftar. Nah, jadi misalnya gini. Di daftar pustaka ini mana isi ya? Nah, misalnya di sini. Di sini kita masuk ke reference, kemudian insert citation, kemudian add new search. Setelah itu, nah misalnya kita ngambil di jurnal. Berarti kita buat misalnya namanya siapa, misalnya Yuna. Kemudian judulnya itu misalnya analisis berganda di Excel. Nah, kemudian nama jurnalnya itu apa? Misalnya Akademia, misal. Kemudian tahun 2019. Kemudian dia tuh halaman ke-6. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul di sini untuk daftar pustakanya. Kemudian, misalnya lagi di sini. Kita lakukan seperti tadi, masuk ke insert caption. Maksud saya insert citation, kemudian add new search, kemudian misal kita ngambil dari buku. Nah, misalnya nama penulisnya Aflah. Judul bukunya cara menggunakan Excel tahun 2021, kotanya itu di Jakarta, dipublish oleh siapa ya, misalnya Bintang
suara. Kita okein. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke daftar pustaka. Di daftar pustaka ini, kita tinggal Klik bibliografi. Nah, kemudian terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau misalnya saya ini, misalnya pakai yang ini. Nah, ini. Kan daftar pustakanya langsung otomatis. Kalau misalnya ada lagi untuk nambah daftar pustaka, teman-teman bisa tinggal update. Kalau misalnya ada daftar pustaka baru, tapi di sini kan belum masuk, jadi tinggal update aja. Nah, ini kan udah otomatis. Kita buat di sini daftar pustaka. Ini kita hapus saja. Daftar pustaka. Nah, selesai. Inilah video tutorial cara membuat template skripsi atau tugas akhir. Nah, teman-teman bisa gunakan juga ini untuk membuat makalah atau membuat yang berhubungan sejenis seperti ini. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.